menyampaikan. Kami dari Asisten Praktikum Fisiologi Tumbuhan, saya Asri Nur Fitriani. Saya Briliana Barijaya. Saya Nini Sari dan Selamat menyaksikan. Halo biologis, selamat datang kembali di acara Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Acara praktikum ke-7 yaitu respirasi titrasi atau pengaruh suhu terhadap respirasi. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui kecepatan respirasi pada kecambah. 2. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap respirasi pada kecambah. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada kain kasa, kapas, benang kasur, termometer, gelas kimia, gelas ukur, labu Erlenmeyer, kemudian ada toples kaca, larutan BaCl, larutan KOH, Aquades, dan larutan HCl beserta kecambah. Tidak lupa ada neraca digital, kemudian ada seperangkat alat titrasi, pipet tetes, batang pengaduk, serta indikator PP. Berikut merupakan prosedur kerjanya. Oke, untuk yang pertama yaitu ditimbang kecambah sebanyak 25 gram. Kemudian, kecambah yang sudah ditimbang dibungkus menggunakan kain kasa. Jangan lupa diikat dengan rapi ya teman-teman. Jangan lupa untuk diulangi sebanyak 6 kali untuk kegiatan penimbangan dan pembungkusan kecambah ini karena akan ada 6 perlakuan. Selanjutnya, dimasukkan KOH ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian, larutan KOH ini akan dituangkan ke dalam 6 buah toples kaca, sehingga kalian harus mengulangi kegiatan yang sama sebanyak 6 kali juga ya. Selanjutnya, kecambah yang sudah dibungkus diikat menggunakan benang kasur. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam 3 buah toples kaca yang sudah terisi larutan KOH. Seperti yang sudah dijelaskan, akan ada 6 perlakuan. Jadi, perlakuan yang pertama yaitu 3 buah toples kaca yang diberi larutan KOH, kemudian ditutup menggunakan sumbat. Nah, ini akan dijadikan sebagai variabel kontrol. Dan untuk 3 buah toples kaca yang tersisa, selain berisi larutan KOH, akan dimasukkan kecambah yang sudah dibungkus tadi, kemudian ditutup menggunakan sumbat. Ini akan dijadikan sebagai variabel perlakuan. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu, masing-masing dari variabel kontrol serta variabel perlakuan akan ditempatkan di 3 tempat yang terpisah. Yang pertama, untuk perlakuan di dalam inkubator. Kemudian ada yang ditempatkan di suhu ruangan. Dan untuk yang terakhir ditempatkan di dalam kulkas. Perlakuan ini ditunggu selama kurang lebih 24 jam ya. A few moments later. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, diukur larutan KOH yang terdapat dalam masing-masing 6 toples kaca.
Selanjutnya, diambil kurang lebih 10 ml larutan KOH menggunakan pipet tetes ke dalam gelas ukur. Dilakukan hal yang sama terhadap masing-masing perlakuan, yaitu pada larutan KOH yang merupakan variabel kontrol serta dalam larutan KOH yang termasuk ke dalam variabel perlakuan. Selanjutnya, 10 ml larutan KOH yang sudah diambil dari toples kaca dimasukkan ke dalam labo Erlenmeyer. Next, yaitu dimasukkan larutan BaCl menggunakan pipet tetes ke dalam labo Erlenmeyer. Tujuan dari penambahan larutan BaCl yaitu untuk mengetahui adanya endapan yang diakibatkan dari adanya reaksi antara larutan KOH dengan CO2. Selanjutnya yaitu penambahan indikator PP. Penambahan indikator PP ini dilakukan sampai larutan berubah warna menjadi merah muda atau keunguan. Nah, ketika sudah berubah warna, baru dihentikan penambahan indikator PP tersebut. Jangan lupa diaduk. Nah, kurang lebihnya sampai berubah warna seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses titrasi. Yang pertama yaitu disiapkan dulu seperangkat alat titrasi. Kemudian jangan lupa dimasukkan larutan HCl ke dalam buret yang sudah tersedia di alat titrasi. Larutan HCl inilah yang digunakan untuk mentitrasi larutan KOH yang sudah dicampur dengan indikator PP. Dilakukan proses titrasi sampai larutan yang berwarna merah muda keunguan berubah warna menjadi jernih kembali. Nah, ketika larutan sudah jernih, titrasi harus dihentikan. Jangan lupa ketika titrasi sudah dihentikan, dilihat seberapa banyak HCl yang dibutuhkan untuk menjernihkan larutan. Jangan lupa untuk dicatat ke dalam tabel hasil pengamatan yang telah disediakan ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan proses titrasi terhadap 6 buah larutan pada masing-masing perlakuan. Nah, demikianlah proses praktikum kali ini. Semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan di rumah. Good luck! Sekian video praktikum kali ini. Jangan lupa dipikirkan judulnya. Jangan lupa submit laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.